Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Faryakbar. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang IP address dan subnetting. Langsung saja. Nah, di sini saya akan membahasnya menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pengenalan IP address dan subnetting. Kemudian IP public dan IP private, dan classful dan classless addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, IP v4 delivery type, dan yang terakhir adalah konsep switch router. Nah, yang pertama, pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan kabel maupun tanpa kabel, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Nah, identitas tersebutlah yang dinamakan IP address, seperti yang ada pada gambar di atas. Pada gambar ini terdapat sebuah perangkat, yaitu PC0 yang ingin terhubung ke perangkat PC1. Kemudian di atasnya ada sebuah angka, yaitu 192.168.1.1 di PC0. Nah, di PC1 nya ada 192.168.1.2. Nah, angka-angka tersebutlah yang dinamakan sebagai IP address atau identitas nama pada setiap perangkat. Kemudian di sisi sebelahnya ada angka yang sudah dibulatkan, yaitu /24 yang dinamakan sebagai prefix. Nah, prefix adalah bagian awal dari alamat IP yang mengidentifikasikan jaringan dan digunakan untuk proses subnetting dan routing. Nah, kemudian subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP, yaitu kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Kemudian IP address private dan publik. Singkatnya, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi bisa kalian mengakses Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan kalian terkoneksi ke internet. Nah, alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation, yaitu yang disingkat sebagai NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Kemudian IP address classful and classless. Classful addressing atau dalam artian lain yaitu pengelamatan IP berdasarkan kelas. Kemudian classless addressing yaitu pengelamatan IP tanpa atau tidak berdasarkan kelas. Kemudian di bawah ada tabel yang berisikan kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, kelas A yaitu dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Default subnet max-nya yaitu 255.0.0.0. Untuk kelas B dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Ya, default subnet max-nya yaitu 255.255.0.0. Nah, untuk kelas C dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.25. Default subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kasus subnetting. Nah, untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses. Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Studi kasusnya yaitu 60 host, 150 host, dan 192.168.10.0
43/26. Untuk information, network ID adalah identitas suatu kelompok IP atau subnet. Dan broadcast adalah alamat IP yang digunakan untuk memanggil semua IP dalam satu kelompok. Kemudian konsep blok subnet yaitu IP network, IP broadcast, dan diibaratkan seperti ruangan. Kemudian setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Lalu kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Kemudian IPv4 delivery type. Nah, di sini ada 3 jenis IPv4 delivery type, yaitu unicast one-to-one communication, yaitu satu paket data hanya bisa dikirim kepada satu paket data komunikasi saja. Yang artinya tidak bisa lebih dari satu. Kemudian multicast one-to-many communication. Nah, jika ini berarti bisa mengirim satu paket data ke beberapa perangkat, yaitu bisa lebih dari satu dan dua. Nah, yang terakhir ada broadcast, yaitu one to all communication. Nah, jika ini berarti bisa mengirim satu paket data ke semua perangkat komunikasi. Contoh-contohnya berada di bawah sini. Yang pertama di sebelah paling kiri yaitu unicast, kemudian yang tengah multicast, dan yang terakhir yaitu broadcast. Kemudian yang terakhir yaitu konsep switch dan router. Nah, jika switch yaitu mengkoneksikan perangkat yang satu network, jika router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Kemudian sekian pembahasan yang bisa saya berikan dari pembahasan ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dan kurangnya penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.